Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara penulisan judul. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu penulisan proposal penelitian. Karena tugas-tugas kemarin itu masih banyak siswa yang menulis judulnya salah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penulisan judul agar kalian bisa menulis judul proposal penelitian dengan baik dan benar. Namun sebelum saya menjelaskan cara penulisan judul, saya ingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker setiap keluar rumah, selalu mencuci tangan minimal 20 detik dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Baiklah, kita akan pelajari cara penulisan judul. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul. 3 hal tersebut apa saja? Yang pertama, menggunakan huruf kapital di awal kata. Yang kedua, menggunakan huruf kecil untuk preposisi dan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan huruf kapital pada kata ulang. 3 hal ini akan saya jelaskan satu persatu agar kalian bisa menulis judul dengan baik dan benar. Yang pertama, menggunakan huruf kapital di awal kata. Maksud dari pernyataan ini adalah huruf di setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital. Jadi bisa kita perhatikan di sini dalam judul yang tertulis di sini, semua kata diawali dengan huruf kapital. Contohnya kemampuan menulis bahasa Indonesia. Di sini K kapital, M-nya kapital, B-nya kapital, I-nya juga kapital. Contoh yang kedua, metode penulisan karya ilmiah. M-nya kapital, P-nya kapital, K-nya kapital, dan I-nya kapital. Kemudian yang kedua, menggunakan huruf kecil untuk preposisi dan konjungsi. Ya. Jadi di sini jika ada preposisi atau konjungsi maka menggunakan huruf kecil. Jadi tidak diawali dengan huruf kapital. Ya. Sebelum memberikan contoh, mari kita bedakan dulu antara preposisi dan konjungsi. Yang pertama di sini ada preposisi. Preposisi adalah kata depan yang diikuti oleh kata lain. Yang tergolong dalam preposisi yang biasa kita temukan dalam judul ada di, ke, dari, daripada, kepada, terhadap, pada. Ini adalah preposisi yang sering kita temukan pada judul-judul. Sekarang kita lihat contoh judulnya. Dampak pembelajaran jarak jauh terhadap perkembangan psikologi siswa. Dalam judul ini dapat kita lihat bahwasanya semua kata diawali dengan huruf kapital kecuali terhadap. Karena apa? Karena terhadap masuk dalam kelompok preposisi. Jadi ditulis dengan huruf kecil. Contoh yang kedua, pembelajaran berbasis teks pada siswa SMA. Di sini juga diawali dengan huruf kapital kecuali kata pada. Kata pada juga termasuk dalam preposisi. Jelas bukan? Sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau penghubung. Kata sambung atau penghubung yang biasa kita temukan dalam judul-judul diantaranya dan, atau, yang, tetapi, secara, dengan, untuk, supaya, demi, bagi, meskipun, karena. Mungkin nanti Anda menemukan sebab berarti juga termasuk dalam konjungsi.
atau juga meskipun, walaupun, itu juga termasuk dalam konjungsi. Tapi yang saya tuliskan di sini biasanya yang kita temukan dalam judul. Kita perhatikan contoh judul yang ada konjungsinya. Pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan. Kalau kita perhatikan di sini, semua kata juga diawali huruf kapital kecuali konjungsi yang. Karena yang masuk dalam konjungsi di sini, jadi diawali dengan huruf kecil. Contoh yang kedua, pembentukan karakter ramah lingkungan bagi siswa SD. Di sini juga diawali dengan huruf kapital semua kecuali bagi, karena bagi termasuk dalam bagi termasuk dalam konjungsi. Kemudian di sini saya tuliskan ada catatan. Jika preposisi dan konjungsi berada di awal judul, maka ditulis dengan huruf kapital. Jadi kalau preposisi atau konjungsi itu ada di awal judul, maka harus dituliskan dengan huruf kapital. Sebagai contoh, pada sebuah kapal. Di sini pada adalah termasuk dalam preposisi. Jadi tetap ditulis dengan huruf kapital karena di awal. Di hampar biru tudung langit. Di termasuk juga preposisi. Harus ditulis dengan huruf kapital karena di awal judul. Berikutnya yang ketiga, menggunakan huruf kapital pada kata ulang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika judul itu berupa kata ulang. Ada catatannya, yaitu penggunaan huruf kapital hanya pada kata ulang yang tidak mengalami perubahan atau disebut sebagai kata ulang utuh. Jika kata ulang mengalami perubahan, maka ditulis huruf kapital hanya pada kata pertama. Sedangkan kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau misalnya ada perubahan kata ulangnya, maka kata ulang yang awal tetap menggunakan kapital, sedangkan kata ulang yang kedua menggunakan huruf kecil. Mari kita perhatikan contohnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kata undang-undang diulang secara utuh, undang-undang. Berarti U dan U ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, lari terbirit-birit masuk ladang orang. Di sini ada kata terbirit-birit termasuk kata ulang, namun kata ulangnya ini tidak kata ulang utuh. Jadi mengalami perubahan. Di sini ada kata terbirit, di sini birit, makanya ditulis kapital hanya depannya saja. Selanjutnya, seperti biasa, untuk memperjelas dan memahami apa yang sudah saya sampaikan dalam video tersebut, silahkan Anda nanti kerjakan atau tuliskan judul berikut sesuai penjelasan dalam video tersebut. Ya. Di sini saya memberikan tugas 5 judul. Silahkan Anda tulis secara benar. Jadi perhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di video ini, termasuk bagaimana kalau ketemu preposisi, konjungsi, kata ulang, dan seterusnya. Kemudian nanti setelah Anda kerjakan, difoto dan dikirim melalui aplikasi Tim. Perhatikan petunjuk mengerjakan dan juga petunjuk pengirimannya. Jangan lupa juga perhatikan batas pengumpulan atau pengirimannya, karena kalau nanti terlambat pengirimannya tentunya ada konsekuensi tentang nilai yang akan Anda terima. Demikianlah video pembelajaran tentang penulisan judul. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, jangan lupa kasih komentar, subscribe agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Saya akhiri video ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.